Kalau bagi saya sebenarnya modal pebisnis itu mungkin teman-teman banyak yang saya beda pendapat sih sebenarnya soal modal, karena modalnya bagi saya, kalau orang kan pikirnya modal uang, kalau saya itu adalah modal terakhir sebenarnya. Jadi uang itu hanya sebagai bahan bakar saja. Berarti modalnya itu mesin misalnya. Kan kalau kita mau bikin sesuatu penggerak itu, bagaimana caranya bergerak? Kalau kita punya uang, misalnya bahan bakar, tapi tidak punya mesinnya, percuma kan? Jadi modalnya misalnya mesinnya, ya kita sendiri adalah modal utama. Mindsetnya apa, terus semangatnya, itu yang modal paling besar. Halo, nama saya Aslia Sidik. Saya wirausaha, peternakan terintegrasi sih sebenarnya. Tapi kita awalnya dari ayam kampung, karena melihat mahalnya pakan yang kan kita pakai pabrikan dulu. Nah, terus karena setiap bulan, bahkan setiap minggu itu hari, kita menggunakan sampai di harga hampir 500. Nah, karena kita ayam kampung, terus marketnya warung-warung yang pembeliannya kecil, makanya bahkan modalnya hampir habis waktu itu. Makanya teman-teman berpikir untuk bikin pakan sendiri. Nah, muncullah yang Maggot ini. Maggot. Kenapa kita pilih Maggot? Karena termasuk teknologi pengurai sampah juga. Jadi selain kita mendapatkan manfaat dari Maggot diolah menjadi pakan itu, dampak lingkungannya juga dapat. Misalnya kan kita pakai sampah organik, sampah dapur lah begitu. Nah, terus dicaca, dikasih Maggot, terus nanti Maggot misalnya setelah umur 15 hari maksimal. Tapi sekarang kita sudah bisa panen 1 minggu. 1 minggu terus dijadikan sebagai pakan ayam untuk ayam kecil, ayam besar, terus pakan ikan juga. Tapi sekarang kita buka ini juga produk baru, itu Maggot kering yang kayak tadi itu, Maggot kering. Awalnya ini Kak Cita hobi usaha Maggot berawal dari yang tadi itu, yang pakan mahal kan, dari ayam dulu. Karena pakan mahal jadinya rugi, makanya kita cari alternatif lain. Ya, tahu dari Maggot ini dari mana? Oh, kalau Maggot dulu saya masih di Makassar. Masih kuliah 2000. Oh, belum. Saya sudah selesai waktu itu, karena 2017 lah kurang lebih. Sudah lihat video-videonya tuh, tapi masih di Makassar dulu kerja. Dulu saya lulusan UI Makassar, lulus di 2000 berapa ya, kan saya masuk 2009, 2013 akhir Desember. Jadi wisudanya dulu itu tanggal 31 Desember. Jadi pas acara syukurannya itu di tahun baru. Terus minggu pertama di Januari 2014 saya daftar di salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar juga. Terus pas minggu kedua keterima, sempat kerja selama 2 tahun jadi programmer di sana. Kemudian karena di sana kontrak, saya memilih untuk pindah ke bank swasta juga. Tapi tidak bertahan di sana, terus karena orang tua sakit, saya balik ke sini kerja di perusahaan food and beverage. Cuman bertahan 2 tahun. Tapi sebenarnya pas saya kerja di gudang itu ada memang ayam beberapa ekor. Tapi itu lucu karena dulu sebenarnya ada ponakanku yang mau di Hakika, terus iparku beli di gunung ayam, ada 7 ekor. Pas mau dipotong, yang satunya bertelur, jadi tidak jadi dipotong. Makanya dari 1 ekor ayam itu menjadi sekitar 120 ekor jadi dulu. Terus ketemu sama adik-adik di pesantren dulu di ujung. Nah, makanya kita bikin peternakan saja. Berjalan kurang lebih 6 bulan, bagus. Tapi ya karena itu tadi, pakan selalu naik setiap bulan, bahkan setiap minggu.
makanya kita cari alternatif pakan lain. Dan sampai sekarang kita malah menjadi salah satu pembuat pakan alternatif ya sudah bisa dibilang kondisinya baik untuk digunakan, karena selain daripada pengurai sampah, kemarin juga kita sudah uji lab di Unhas dan hasilnya bagus untuk ayam. Kalau ikan belum sih. Kita dulu mulai kurang lebih di 60-an lah, 50-60-an untuk ayam toh. Terus pas kita ke Magot mungkin sekitar 80, jadi secara total ya 1,5 lah kurang lebih sampai segitu. Tapi itu belum lengkap mesinnya, karena kan kalau bisnis Magot itu untuk menjadi industri ya kita memang butuh kurang lebih 1,5 M lah untuk bisnisnya ya, kelas bisnisnya, kelas farming. iya kelas industri lah begitu. Karena kan sebenarnya bukan mesin yang mahal kalau pakan, izin. Karena beda kalau makanan itu dia pakai paling kecil PIRT atau misalnya BPOM begitu, BPOM ke apa itu tuh. Tapi kalau kita di pakan itu namanya NPP, nomor pendaftaran pakan. Nah itu yang susahnya, karena untuk dapat itu misalnya kita harus punya gudang besar, karena bahan baku beda, tempat mesin beda, terus hasilnya juga beda. Makanya kalau untuk sekarang belum bisa. Makanya kami pasarkan di sesama peternak saja. Untuk pakannya sendiri untuk magotnya, Kak? Beli juga atau gimana? Kalau sekarang kan kita kesulitannya di, sebenarnya banyak kita dengar bahwa sampah itu banyak. Cuman ya tetap kesulitan, sulit dapat. Karena bagi masyarakat Indonesia dan Bone pada khususnya itu belum teredukasi pemilahan sampah, itu yang pertama. Tapi toh misalnya di luar daripada Bone mungkin ada beberapa tempat yang sudah dipilah sampahnya, tapi yang lucunya ketika tukang sampah datang ya dicampur di satu truk atau di motor sampah yang sama, jadi agak sulit memang. Makanya kita sekarang masih pakai limbah limbah sawit, namanya bungkil sawit. Itu kita beli di Makassar, tapi dari daerah Sulawesi apa gitu, di luar Sulawesi Selatan, daerah Mamuju gitu di sana. Jadi maksudnya setiap bulan datang atau setiap minggu? Kalau sekarang setiap bulan, 10 ton per bulan, 10 ton per bulan. Tapi kan bukan cuma pakan, jadi bungkil sawit itu namanya bungkil sawit. Kita pakai di pakan Magot, tapi kita pakai juga untuk campuran sebagai ingredientnya pelet itu. Jadi kan kalau di Bone itu adanya banyak jagung, dedak, begitu. Nah kalau bungkil sawit itu sebenarnya fungsinya kurang lebih sama dengan jagung. Kita kan sebenarnya membedakan pakan dari sini dengan pabrikan itu, mereka sumber proteinnya adalah kedelai. Kalau kita Magot, nah itu yang bedakan. Kalau yang lainnya kan sama, kita campur jagung, dedak, tepung ikan, vitamin, mineral, begitu. Itu juga bedanya. Kita pakai Magot sebagai sumber protein, pabrik pakan itu pakai kedelai. Itu bedanya. Jadi misalnya kalau ada mau pesan kayak pakan dan sebagainya, bisa langsung ke sini? Iya, bisa langsung ke sini. Tapi kalau diperjualbelikan misalnya di toko, kami belum bisa karena kita belum punya izin secara kita tidak punya izin untuk pendistribusian ke toko-toko. Tapi untuk ke peternak, kelompok ternak atau pemakaian sendiri kami di sini itu bisa dipakai, atau teman-teman yang punya ternak sendiri itu masih bisa. Jadi tadi kayak yang Magot yang sudah dikeringkan itu langsung dijual. Kalau sekarang kita masih stok sampel karena masih menunggu oven, karena takutnya kalau kita pasarkan permintaannya membeludak misalnya dan kita tidak mampu penuhi, makanya mending di stok dulu, diperkenalkan dan cukup dipasarkan di daerah Bone dan sekitarnya. Karena di Bone juga lumayan lah penggemar ikan-ikan hias, burung, terus hewan-hewan yang kayak kadal-kadal, itu kan bagus sekali sebenarnya untuk mempercepat pertumbuhan. Kemudian untuk memboosting warna sih sebenarnya kalau Magot itu. Jadi kalau biasanya warnanya biasa-biasa saja, setelah makan Magot kering itu lebih cerah.
lebih mengkilap. Karena kan kandungan asam aminonya sebenarnya yang bagus. Kalau sebenarnya kita bicara maggot secara umum, produk turnanya banyak sekali. Kita di sini cuma pakan ternak. Tapi kalau kita bicara luar negeri itu bahkan jadi pasta, kemudian minyaknya jadi campuran apa sih namanya, skincare kayak begitu. Banyak sekali bisa jadi sabun begitu. Cuman kalau di sini kita masih fokusnya di pakan. Karena kalau untuk ekspor belum memadai sih sebenarnya. Kuantitasnya yang kurang. Bukan kualitas tapi kuantitas. Ya, makanya kita fokus fokus on value saja. Kalau sekarang sih sebenarnya tidak ada yang menentu, karena yang kita juga belum punya semacam kontrak dengan pembeli, jadi tidak menentu. Rata-ratanya kan. Sebenarnya standarnya kita di sini pakannya itu 4 ton per bulan, 4 ton. Jadi kalau di bawah itu sebenarnya tidak terlalu bagus cash flow-nya. Harga per kilonya? Harga per kilo tergantung tipenya sih sebenarnya, cuma rata-rata di 7.000 sampai 8.000 per kilo. Beda kalau yang maggot kering. Kalau maggot kering itu 80.000 per kilo. Ya. Tapi kalau dijual ecer misalnya 100 gram itu sebenarnya marginnya lebih besar. Karena kan kalau orang beli sekilo 80, tapi kalau kita jual misalnya per 100 gram 20.000 saja, artinya bisa dapat 100.000 kan per kilonya. Lumayan mahal juga kan. Iya, karena sebenarnya nilai penyusutannya, misalnya dari 10 kilo maggot basah yang kayak ini, itu hanya menghasilkan kurang lebih 3 kilo. Jadi dia penyusutannya 70%. Jadi ya wajar mahal. Karena kalau kita jual freshnya kan 10 kilo itu dapatnya sekitar 80 sampai 100.000. Nah, kalau dijual maggot kering ya harus di atasnya itu. Jadi kan kalau anggaplah dijual grosir 50.000 per kilo, masih dapat 150, masih ada margin 50. Ya, gitu. Berapa orang kelola di sini, Pak? Dulu awalnya di ayam 5 orang. Terus pas di maggot sisa 3 orang, kemudian 1 ada yang danai. Tapi sekarang sisa 3 yang aktif. 3 yang aktif. Terakhir Kak, harapannya ke depan? Sebenarnya kalau harapannya supaya banyak anak-anak muda yang bukan sekedar inspirasi, tapi kan misalnya kalau kita di Boni itu ke warung kopi atau ke warkop, banyak sekali anak muda yang dengan lantangnya berbicara ide. Tapi harapannya mudah-mudahan itu bukan sekedar ide, tapi ada realisasi begitu. Ya karena memang kita harus membangun bottom up, jadi kita tidak berharap misalnya pemerintah yang bantu gitu, tapi ya mending kita kecil-kecil dari bawah tumbuh gitu. Ya meskipun lama, tapi setidaknya setidaknya kalau kita yang mulai tanpa harapan dari bantuan orang lain misalnya, setidaknya pasti ada perkembangan. Tapi ya namanya juga dunia usaha memang begitu, ujungnya 2. Kalau ndak gagal ya berarti kemungkinan sukses.